Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan juga GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Hari ini tanggal 2 September 2022. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September ini. Dan pada hari yang kedua ini, jadwal pembacaan kita saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-14 sampai Keluaran pasal yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Keluaran ini, khususnya pasal 14, dikisahkan bahwa bangsa Israel sudah dibawa keluar oleh Musa. Fir'aun dengan begitu gigihnya menghalang-halangi bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Tetapi Tuhan membuat mujizat-mujizat yang besar. Sampai pada tulah yang ke-10, akhirnya Fir'aun menyerah. Tulah yang ke-10 membuat seluruh bangsa Israel mendapat satu kemenangan dari Tuhan, karena Tuhan menunjukkan satu perbedaan yang besar antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Seluruh anak sulung bangsa Mesir, baik itu anak Raja Fir'aun sampai kepada anak dari bawahan sekalipun, anak sulung mereka meninggal pada malam hari itu. Bahkan tidak cukup anak-anaknya, tetapi juga anak sulung dari seluruh ternak binatang peliharaan bangsa Mesir dibunuh oleh Tuhan. Tetapi hal itu tidak terjadi pada bangsa Israel, sehingga akhirnya membuat Raja Fir'aun menyuruh bangsa Israel seluruhnya untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada pasal yang ke-14 ini, khususnya ayat yang ke-9 dan ke-10, saya akan bacakan bahwa Raja Fir'aun berubah pikiran dan mereka mengejar bangsa Israel. Pada ayat ke-9 dikatakan tentara Mesir dengan semua kuda, kereta dan pengendaranya mengejar orang Israel dan menyuruh mereka berkemah di pantai laut tepi Pihahirot. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta tolong. Garis bawah ini, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta tolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Israel dituntun oleh Musa keluar dari negeri Mesir. Kemudian sesuai dengan petunjuk Tuhan, mereka berkemah di tepi pantai laut dekat Pihahirot. Nah, saat itu Raja Fir'aun berubah pikiran. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah diperbudak untuk kerja rodi. Raja Fir'aun berpikir bahwa siapa lagi yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat kalau seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Sehingga Raja Fir'aun memerintahkan tentara berkudanya untuk mengejar bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel sedang berkemah di pantai laut dekat Pihahirot. Saat bangsa Israel melihat pasukan Mesir dengan kereta kudanya yang begitu banyak, mereka semua ketakutan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetapi satu hal yang luar biasa di sini, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta tolong. Satu perbuatan yang tepat. Saat kita ketakutan, saat kita terhimpit masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, sesuatu yang tepat dilakukan adalah berteriak kepada Tuhan minta tolong. Bukankah kita juga sering menghadapi persoalan pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita? Satu hal yang harus kita lakukan adalah berteriak kepada Tuhan, berseru minta tolong kepada Tuhan. Ayat yang ke-13 Musa berkata, "Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tak akan kamu lihat lagi." Ayat yang ke-14, Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tak perlu berbuat apa-apa. Satu statement Musa yang luar biasa, menenangkan bangsa Israel untuk apa? Jangan takut. Ayat-ayat tadi saya baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih jelas. Musa berkata, jangan takut, bertahanlah. Dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan perkataan Musa ini tidak hanya untuk bangsa Israel saat itu, tetapi firman Tuhan ini juga berlaku atas kita. Saat kita berteriak minta tolong pada Tuhan, karena kita sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jalan keluar lagi menghadapi pergumulan persoalan. Ingat perkataan Musa ini, jangan takut, bertahanlah. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saat kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, mari percaya penuh, Tuhan sanggup melakukan hal yang besar untuk kita. Kita tidak perlu berjuang, kita hanya cukup berseru dan percaya saja kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang besar kepada kita. Dan kita tahu bersama, selanjutnya apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa untuk mengacungkan tangannya di atas laut itu. Dan Tuhan membuat laut itu terbelah, sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tanah yang kering. Dan tembok kanan kirinya adalah laut-laut yang Tuhan sudah belahkan. Bangsa Israel boleh berjalan di tempat yang kering dengan melihat betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan itu bagi mereka. Bangsa Israel lolos, selamat. Sementara pasukan Mesir dengan kereta kudanya mengejar melalui laut itu. Tetapi saat semuanya sudah menyeberang, seluruh bangsa Israel sudah menyeberang, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk kembali mengacungkan tongkatnya, dan akhirnya seluruh air laut tersebut yang semula menjadi benteng bagi bangsa Israel berjalan dan kembali tertutup, sehingga seluruh pasukan Mesir akhirnya terkubur di laut yang dahsyat. Bukankah karya Allah itu luar biasa? Dan itu berlaku bagi kita, seluruh anak-anak Tuhan yang mau berseru dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup campur tangan.
Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun pergumulan kita, jangan pernah takut, bertahanlah, berseru kepada Tuhan, berteriak minta tolong hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan akan berjuang bagi kita. Ayat yang terakhir dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saya ulangi, kita akan sanggup berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bukankah ini janji Tuhan yang luar biasa? Saat kita percaya kepada Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Tetap bertahan, jangan takut, percaya penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi kita yang percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa kepada kami pagi hari ini. Kami tahu pergumulan kami berat. Kami tahu beban hidup kami berat dan tidak ada jalan keluar. Tetapi kami memiliki Allah yang besar, yang sanggup melakukan apapun juga bagi kami. Kami percaya dan kami berseru, kami minta tolong kepada Tuhan. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu atas kami. Kami yakin Allah kami yang besar sanggup menolong kami. Bangsa Israel telah Tuhan tolong, maka kami pun yang percaya kepadamu pasti Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, bertahanlah. Tetap berseru kepada Tuhan dan Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Jangan pernah kendor untuk bergemar. Semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Allah kita yang penuh kuasa, Allah yang selalu siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.